namanya langit kadang mendung, kadang terang gitu. Jadi ya kadang-kadang kita nggak tahu kapan langit itu cerahnya gitu. Jadi ya itu selalu kenapa I never lose either I win or I learn gitu. Karena kalau saya ngerasa lose, saya pasti akan ngerasa mendung gitu. Selesai. Padahal kan bisa jadi besok ada terang atau setelah mendung ada pelangi. Jujur tahun 2022 tuh saya sempat mau masuk ke timnas karena udah ada rencana 2022 kita udah approach gitu. Kalau kita mau ada ikut lelang. Nggak ada. Nah saat itu nggak ada pembukaan itu, nggak ada proses bidding gitu. Ya mungkin saya nguap gitu aja lah gitu. Saya sempat tanya, terus habis itu nguap gitu aja dan terakhir 2023 ada itu gitu. Nah awalnya juga saya nggak mau terlalu serius lah kayak gitu karena nanti juga ini lagi gitu kan gitu. Waktu itu kan ada penawaran royalti ya yang masuk ke PSSI dan pemain timnas itu 7% dan 10% untuk yang mau pasang name set ya. Itu ide itu dari mana? Kita sih yakin bisa bagus, cuman kita nggak seyakin itu responnya. Kalau secara ini bisa nih, ini yang kita yakini gitu kan. Kalau nggak masa kita ngulang kesalahan yang sama seperti tahun lalu gitu. Muhammad Sadat, founder Erspo dan Erigo, selamat datang di podcast Merdeka. Terima kasih. Akhirnya Bang Sadat di sini. Terima kasih sudah diundang. Ini karena sibuk keliling kemana-mana. Iya, kemarin. Akhirnya mampir ke podcast Merdeka. Thank you Bang. Ya, kemarin. Terima kasih sudah hadir Bang. Ketemu sekarang, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Spesial karena kita akan ngebahas timnas dan jersey-nya terutama. Kita kasih layoutnya spesial. Iya dong. Ada koleksi dari teman-teman Merdeka. Kalau koleksi teman-teman Merdeka pasti nggak bisa diambil lagi nih. Oke. Bang, thank you udah datang. Tapi kita pengen nanya nih soal jersey lah terutama ya. Menarik dalam sosial medianya Bang Sadat. Sebelum nanti lari ke jersey sih Bang, saya pengen tahu sedikit background ke belakang. Ini menarik. Saya kalau scroll di Instagramnya Bang Sadat, lu kepo ya? Iya, saya kepo juga kan. Apalagi postingan-postingannya. Ada tagline yang menarik sebenarnya di Instagramnya. Dan saya pengen tahu itu. I never lose, either I win or I learn. Iya. Ini sebagai apa ya? Ada filosofisnya apa? Sebagai pembisnis. Bang Sadat ini ada filosofisnya apa Bang? Enggak sih, itu emang caption itu kayak udah dari 2000 berapa ya? 18, cuman pertama kali saya dapat itu kayak 2013 ya. Saya lupa deh, pokoknya udah dari awal-awal ngerintis lah gitu. Karena namanya bisnis kan ketika kita ngejalanin kan pasti ada pasang surut lah gitu. Cuman ya endingnya kan pasti growth pasti ada lah gitu ya. Setidaknya kalau kita misalnya salah gitu ya, kita perbaiki gitu. Nah, ya mungkin tagline itu yang menginspirasi saya untuk terus keep going walaupun hambatan atau masalah atau mungkin challenge-nya itu nggak gampang gitu. Karena ngejalanin bisnis itu kayak maraton walaupun saya belum pernah maraton ya. 1 kilo aja udah ngap kali ya gitu. Tapi buat saya secara pribadi ya itu lebih ke mindset buat penyemangat lah gitu karena pasti dalam nggak cuman karena timnas tahun lalu mungkin ini dihujat itu udah ada lama sih gitu dari jadi emang dari proses saya berbisnis itu hal yang jadi pengingat lah gitu. Kalau misalnya ada salah ya namanya manusia nggak mungkin sempurna gitu. Pasti ya kita sempurna. Tapi kalau boleh saran udah ganti aja Bang. Apa tuh? Tagline ya. Apa tuh? Dipuji nggak sombong, yang penting cair. Gak lah, itu terlalu jumawa gitu ya. Jangan ditiru, jangan. Siap. Tapi berarti memang ada filosofis kuat yang sampai sekarang untuk pengingat lah, reminder ke diri sendiri kalau kalaupun lagi pusing, lagi ada banyak problem masih ada waktu esok yang kita bisa perbaikin ya, tapi ya belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Ya, intinya soal proses ya Bang ya. Di sini di kata-kata ini ya. Iya, jadi kayak banyak orang tuh wah gue mau berbisnis, mau ini, mau itu, tapi give up gitu. Dan saya buat pengingat saya nggak boleh kalah gitu, nggak boleh ngerasa
kalah itu kan berarti menyerah kan gitu. Nah, mungkin lebih ke situ sih, bukan karena sombong gue menang terus, nggak juga gitu loh. Tapi lebih ke pengingat lah kalau kalah ya ini lagi belajar. Iya, ini lagi jadi manusia aja gitu kan. Manusia pasti ada kalahnya gitu, ada salahnya lah gitu. Wow. Yang penting cair. Yang penting cair. Oke, ya ini nyambung sih karena sejak kuliah Bang, suka bisnis itu memang dari kecil. Jebolan FEB. Iya, tapi gue semester 14 mengundurkan diri. Saya juga cita-cita sebagai pembisnis, tapi jadi ini pekerja. Menarik. 14 semester 14 berarti udah 7 tahun dong ya? Iya, 7 tahun. Jadi gue S1 Erigo. Nah, S2-nya Erspo gue. Jadi emang S1-nya Mas Erspo, Erigo, S2-nya udah Erspo. Jadi emang semester tahun ke-7 sempat cuti juga saat itu, sempat cuti. Jadi emang makanya bisa 7 tahun. Harusnya kan nggak bisa maksimal 6 tahun kan. Ya, never lose, either I win or I learn. Ya, mungkin lagi belajar aja kemarin. Tapi ya cukup disesalin lah gitu. Harusnya kan sedikit lagi gitu. Cuman yang pada saat itu Erigonya juga lagi bagus, jadi ya. Wah, itu kalau buat Bang Sadat ketika dilema itu ya, memilih ya. Itu termasuk kekalahan atau proses pembelajaran aja? Proses pembelajaran gitu, seandainya. Karena kan harus mengalah tuh, salah satunya harus dikalahin tuh. Sebenarnya kalau balik lagi ke keputusan dulu itu harusnya jangan seperti itu ya, gitu. Karena harusnya bisa diselesaikan gitu. Cuman pada saat itu emang pemikiran mudanya mungkin ngerasa ujung-ujungnya kan juga buat menghasilkan gitu. Nah pada saat itu emang Erigonya lagi ngantri segala macem, rame gitu. Ya mungkin lagi proses pembelajaran kali dulu ya. Ini kita podcast ini kali ya, podcast bisnis semangat banget nih kali ya, inspirasi banget nih. Iya. Enggak, karena kenapa kita perlu bahas itu sih? Sekarang nama Bang Sadat kan boom. Ya kan. Tahun lalu juga boom. Enggak dong. Kalau saya melihatnya malah sekarang. Kan udah mulai kan Jumawanya udah mulai keluar. Tahun lalu boomnya begini. Tahun lalu boomnya dihajar gitu maksudnya. Iya. Pertanyaan berikutnya tuh gini. Belajar bisnis dari mana? Ya. Ini menarik. Sampai akhirnya kan buat cabut dari FEB, Fakultas Ilmu Budaya, Ekonomi Bisnis. UI. Dulu FEUI ya, sekarang udah tambah B dia. Ya maksudnya itu kan gimana tuh proses belajarnya sampai akhirnya punya decision yang gue akan meninggalkan kampus yang dengan nama besar UI gitu, buat usaha di Erigo yang gue nggak tahu masa depannya gitu. Nah justru ketika ya mungkin karena muda kali ya, justru ketika pada saat itu memutuskan untuk apa di hold saat itu sebenarnya di hold, gue sih masih bisa lanjut sebenarnya kan, resign kan, bisa ambil extension gitu. Cuman belum diputuskan lah sampai sekarang. Jadi emang sebenarnya bisa dilanjutkan. Jadi ngambil berapa tahun lagi jalurnya extension gitu. Jadi bisa lah gitu sebenarnya lanjut. Cuman sampai sekarang belum jadi kepikiran juga ya gitu kan. Nah kalau belajar bisnisnya? Belajar bisnisnya dari mana ya? Kayaknya emang dari dulu pengen gitu. Emang dari zaman SMA udah pengen, termotivasi. Gue ikut seminar, pernah ikut seminar lah zaman SMA gitu. Terus ada guru BP BK ya? BK. Guru BK. Waktu saat itu kelas 3 pertama kali tuh tahun kita tuh 6 mata kuliah yang di UN kan gitu. Jadi tahun-tahun itu kita kayak pressure lah gitu, yang tadinya cuma matematika, bahasa Inggris. 3 jadi 6. Nah itu tahun pertama tahun kita. Saya kelas 3, terus habis kelas 3 itu saya juga ketua kelas gitu kan. Baru masuk 1,5 tahun sudah jadi ketua kelas gitu. Nah jadi saya kebetulan pindahan lah gitu. Anak pindahan dari boarding school pindah ke sekolah swasta. Tahun pertama pula harus 3 mata kuliah. Terus saya ikut seminar pula pagi-pagi itu. Saya ngasih kan surat izin lah gitu, karena kebetulan harus ngasih ke sekolah gitu. Surat izin, ketemu sama gurunya, bilang habis ketemu ngapain? Iya nih mau seminar Pak gitu. Anak SMA kelas 3 bukannya UN malah ikut seminar gitu. Terus pas saya keluar, gurunya bilang kalau nggak usah ikut seminar, nanti kuliah juga banyak seminar gitu. Saya 2 kali ikut seminar waktu zaman SMA, itu kayak merubah mindset saya sih, kalau harusnya tuh begini ya, harusnya begitu gitu. Jadi mungkin itu kayak ibaratnya engselnya dilurusin di situ lah gitu. Atau mungkin bengkok kali, nggak tahu juga ya. Kayak ngerasa kayaknya
jalurnya ini nih gitu. Nah ternyata waktu kuliah nggak pernah ikut seminar-seminar lagi, sekali doang saya ikut seminar gitu kan. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang jadi mindsetnya udah kebentuk dari awal sih. Emang ya kenapa saya bikin caption bio seperti itu juga ya biar mindsetnya tetap ya kalau kalah, kalau ngerasa lagi lemah lesu gitu kan, ya itu anggap tuh lagi proses. Jadi emang belajarnya emang kayaknya yang ngerubah mindset pertama itu waktu SMA itu sih, kelas 3 itu kayak pengen jadi pebisnis. Iya karena ikut seminar 2 tuh, James Quick dan Tung Desem Waringin gitu. Pak Tung Desemnya ngajak podcast juga tuh. Saya 2 kali seminar tuh saya jadi emang waktu itu ngerubah pola pikir saya sih. Jadi kalau ditanya belajar, orang tua saya kan juga kerja kantoran gitu. Mama saya juga guru. Jadi nggak ada basic. Cuman emang kayaknya berusaha itu bermindset sih. Maksudnya mindsetnya mau kayak gimana. Waktu itu bisnis awalnya sebelum Erigo apa sih? Selama di proses belajar itu ya? Pertama kali bisnis jual tiket konser. Terus habis jual tiket konser, Goes to Campus gitu, JGTC di UI, saya jualan berapa ratus tiket gitu ya. Jadi saya panitia di situ, orang dalam. Maaf nih, bukan orang dalam, maksudnya kan saya beli sesuai gitu, terus saya jual dengan harga yang normal price lah gitu. Jadi dapat untung di situ, terus diajakin buat bisnis es doger gitu ya, berempat. Terus saya dikeluarin gitu karena ngapain nggak kerja gitu, ya. Marketing mungkin beda kali ya, marketing nggak kelihatan kerja keras gitu ya. Tapi ya ini jadi ya di awal-awal mencoba-coba lah gitu. Cuman ya jadinya sampai sekarang juga berani mencoba ke timnas juga gitu kan. Welcome to the jungle. Ini nyambung nih ya. Enggak, sebelum nanti lanjut ke Erspo ya Bang ya. Proses itu Bang Sadat ngelihatnya dari proses yang mulai dari kecil sampai pada titik sekarang itu yang dipelajari apa Bang? Karena setiap saat itu mungkin gimana ya, kayak ibarat kata mungkin kita berdoa jalur langit nanti bantuin kita gitu. Mungkin namanya langit kadang mendung, kadang terang gitu. Jadi ya kadang-kadang kita nggak tahu kapan langit itu cerahnya gitu. Jadi ya itu selalu kenapa I never lose either I win or I learn gitu. Karena kalau saya ngerasa lose, saya pasti akan ngerasa mendung gitu. Selesai. Padahal kan bisa jadi besok ada terang atau setelah mendung ada pelangi gitu. Jadi ya itu sih mungkin mindset itu yang selalu ngebentuk saya sampai sekarang gitu. Berarti memang nggak mudah sekarang, makanya saya agak susah nih untuk berbisnis juga. Belajar bisnis susah loh sih. Enggak sih, gampang teori kan ya Mas. Ya harus persistence lah. Mungkin lebih never lose either I win or I learn tuh lebih persistence-nya, kayak keep going aja gitu. Mungkin buat orang-orang kan ngerasa nyerah lah gitu. Mungkin ya itu sih. Ya, terus kemudian nama Bang Sadat kan rame lah. Termasuk saya juga baru tahu ketika udah di Erspo sebenarnya. Lu nggak tahu Erigo kan? Enggak. Sering lewat aja sih, lewat. Bapak-bapak banget. Bapak-bapak banget. Tapi anak lu tahu, pasti anak lu tahu. Iya. Jangan buka-buka dong. Iya, saya tahu Erspo, kemudian saya ikut beli dong di Erspo, tapi yang supporter tapi. Terima kasih. Enggak, Bang, pada titik kemudian di Erspo ikut pitching di Erspo yang kemudian sampai sekarang ya kan. Sekarang jersey-nya keren banget sih. Kita tepuk tangan dong. Jersey buat lawan Australia dan Bahrain ya? Sama Australia juga kan nanti ya. Itu ceritanya gimana Bang? Kok berani-beraninya ikut-ikutan pitching dari timnas? Brand fashion. Karena gini, pertanyaan kan gini. Timnas itu kan fansnya luar biasa, fanatik. Salah dikit aja, galak betul gitu. Lo kok berani-beraninya gitu? Dulu nggak tahu segalak itu. Ya maksudnya mungkin. Tapi itu kan bentuk kecintaan karena. Iya bentuk kecintaan, dan saya juga kan kalau bisa dibilang ya awam mungkin di industri, tapi kan sebenarnya secara overall pengalaman di retail, di fashion, ya sports itu kan bagian dari
fashion juga kan. Walaupun emang mungkin secara approach-nya beda ya gitu. Sports lebih technical lah gitu ibaratnya. Kalau fashion kan lebih mungkin looks dan lain-lain. Tapi kan yang kita bawa mungkin dari sekarang juga secara approach dan lain-lain itu yang mungkin yang kita tawarkan ke PSSI gitu. Kalau pertanyaan kenapa berani gitu ya, karena emang ya saya lihat ya jujur ketika ketika awal timnas ini ada pembukaan buat bidding ya pada saat itu kan, jadi emang jadi prosesnya kalau bisa saya share bulan Juli apa bulan Juni saya lupa, bulan Juli lah kayaknya ada announcement dari PSSI untuk 2023. Jadi ada announcement terkait akan dibuka lelang bidding timnas. Nah di situ tuh ada beberapa yang nge-tag saya tapi nggak banyak emang karena nggak expect kan gitu kalau Erigo pada saat itu mau gitu join gitu karena kan fashion gitu kan. Itu baju wajib lebaran tuh pada Erigo ya. Ya jadi ketika ada peluang itu saya juga masih mikir awalnya aduh ini lagi nggak ya gitu karena jujur tahun 2022 tuh saya sempat mau masuk ke timnas karena udah ada rencana 2022 kita udah approach gitu. Kalau kita mau ada ikut lelang, nggak ada. Nah saat itu nggak ada pembukaan itu, nggak ada proses bidding gitu. Ya mungkin saya nguap gitu aja lah. Gitu. Saya sempat tanya, terus habis itu nguap gitu aja dan terakhir 2023 ada itu gitu. Nah awalnya juga saya nggak mau terlalu serius lah kayak gitu karena nanti juga ini lagi gitu kan gitu. Mungkin awalnya saya mikir seperti itu gitu. Nah, ternyata prosesnya bulan Agustus kita harus kasih bank garansi atau apa komitmen lah gitu. Kita harus memberikan sejumlah dana sekitar 1 miliar kalau nggak salah itu yang di hold selama proses sekitar 2 bulan lah kurang lebih sampai di September. Ketika itu kita harus present ke PSSI gitu. Ada tim komersil, ada tim kitman dan lain-lain. Jadi bulan September saya present, saat itu emang kita ya presentnya belum utuh lah jersey-nya dan lain-lain karena kan prosesnya cepat kan dari bulan Agustus ke September, terus kita belum tahu nih dipilih apa enggak gitu. duit udah tertahan lagi. Itu sebenarnya duit nggak masuk ke PSSI, jadi ditahan di bank lah. Kita jadi kayak kasih bank garansi lah gitu. Jadi kasih kayak kita deposit udah gitu ya. Deposit tapi nggak ke mereka gitu. Jadi kayak ke bank garansi saya lupa lah. Jadi kayak bentuknya surat gitu kan. Tapi seenggaknya udah modal komit gitu. Nah, ya mungkin yang lain juga seperti itu saya kurang paham. Yang penting kita udah kasih sampaikan bulan Agustus, ada proses tender, ada proses lain-lain. Bulan September kita present, bulan Oktober tanggal 24 kita di-announce. Sehari sebelumnya juga Pak Marsal dari pihak GSI juga sangat kooperatif dan memberitahukan saya duluan gitu. Tapi pada saat itu belum dikasih tahu menang apa enggak. Cuman dia bilang, Mas Sadat ini bisa nggak kalau nilai value-nya nambah lagi. Itu saya benar-benar apa adanya saya bilang value yang awalnya saya present kan bersamaan value dan bentuk komersil lain-lainnya kan, jersey dan lain-lain. Tapi secara nilai itu sehari sebelum di-announce diminta tambah lagi gitu sama beliau dan itu karena kita ngerasa udahlah udah kecemplung udah nanggung nih gitu kan ya udah jadi ya alhamdulillah besoknya kita di-announce ya geger tapi nggak segeger itu gitu nggak segeger waktu bulan Maret ya. Nah terus terjadi ya sudahlah kita di-announce bulan Oktober akhir 24 Oktober untuk launching tadinya itu bulan Februari cuman kan karena pemilu dan lain-lain kita mundur di bulan Maret. Jadi persiapannya emang di awal tuh sangat singkat gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, sama soal waktu itu kan ada penawaran royalti yang masuk ke PSSI dan pemain timnas itu 7% dan 10% untuk yang mau pasang name set ya. Itu ide itu dari mana, Bang? Kalau untuk yang name set tuh emang baru kita sampaikan gitu, karena kan 7% itu kan sebenarnya sudah bagian dari 10% itu kan sebenarnya. Cuman emang 10% itu kita sampaikan ke boleh nggak gitu ya. Cuman ini pemain kan silih berganti datang terus. Nah ini yang kita lagi settle. Tapi untuk yang 7% itu royalti yang kita sampaikan ke pemain ke PSSI
Ya itu kayaknya belum pernah ada sebelumnya juga ya. Gitu. Kayaknya baru sama kita aja nih gitu. Dan kalau ya, pemain itu 10% bagian dari beda lagi. Oh beda lagi. Gitu. Yang berarti kalau misalnya anggap ada angka 100 ribu, itu 17% tuh udah kepotong buat pemain dan enggak kan name set. Oh, name kecuali set kado aja. nama. Oh, harga name setnya aja pemain ya. timnas Iya. Muhammad Hasis gitu. Oh iya. Ada nggak sih? Keren. Iya. Oh berarti itu bagian dari rights lah ya mereka. Tapi kan sebenarnya kewajiban kita kan di PSSI-nya. PSSI-nya. Tapi itu menarik sih. Itu kita justru tambahkan dan kita lagi inilah ya mungkin kemarin ketemu sama Ji juga kita mau mau finalkan lah gitu dan emang jersey-nya J juga salah satu yang paling banyak. J-Jazz. Wah, jadi pengen sih gue. Semuanya pengen kayaknya. Gak kalau J-Jazz gue pas lagi baru masuk gue langsung idolain sih. Oke, ya memang kalau ini kabarnya kan sampai udah kontribusi dari Erspo ke PSSI cukup besar. 150M bener nggak sih Bang? Enggak. Itu kan mungkin ada penjualan yang lain juga gitu. Okay. Tapi emang penjualan kita alhamdulillah setahun terakhir ini meledak banget gitu. Salah satunya saya yang beli soalnya Bang. Iya. Tapi ya, itu nggak sih agak risih nggak sih sampai disebut Erick Thohir Sport? Erick Thohir. Expo gitu bercanda. Pak Erick juga sudah sampaikan gitu. Maksudnya ya mungkin netizen masa nggak mikir gitu ya, masa Pak Erick ngurusin ngapain gitu ya. Ya ngapain gitu, udah ada klub Inter dan udah pernah jadi presiden, udah lagi jadi menteri, ngapain gitu ya. Ya maksudnya ya hanya cocok logi aja berarti. Iya gitu dan ya saat itu kan kita sudah sampaikan nilai value kita dibandingin brand sebelumnya itu 8 kali lipat lebih besar. Saya kurang paham juga yang sampaikan itu Pak Marsal. Dan secara nilai juga kita produk yang sudah kita berikan itu per Januari kemarin itu 46.000 pieces. Itu nilainya sudah lebih daripada 20 miliar. Jadi komitmen kita itu 20 miliar plus 8,5 miliar cash, sudah 28 miliar. Dan kita sudah memberikan produk itu lebih ya itu ada inilah obrolan sama PSSI bagaimana karena kan kita kan royalti juga jalan terus. Jadi per November kemarin kalau nggak salah itu sudah melewati royalti. Jadi penjualan Februari, penjualan Januari kemarin bisa tetap masuk gitu karena prosesnya kan royalti kan. Ya, jadi plan Pak Erick yang timnas itu membutuhkan anggaran cukup besar ini Erspo lumayan supportnya berarti. Iya. Dan ya kita tadi kurang lebih nilainya sampai puluhan miliar tadi sih. Oke. Dan paling menarik sih ya itu rights buat pemain dan itu ngerasa dihargain banget sih pemain itu. Ya. Ketika namanya dipakai tapi dia dapat rights-nya. Ya kayak lagu lah sekarang ya kan. Keren sih. Tapi kan emang name set-nya juga belum terlalu banyak kan sekarang gitu. Jadi emang kita lagi coba fulfill terus lah gitu. Karena emang name set sekarang tuh by order belum kita pasangin gitu. Kita pengen collect data dulu sebanyak-banyaknya siapa yang harus di display lah gitu. Karena kan kadang-kadang udah kita display size-nya nggak ada kan dia nggak jadi beli juga gitu. Iya sih. Nah gitu. Jadi kayak gitu-gitu yang ya ini yang mungkin kita lagi ngecek data mana ya pemain yang Arhan sih pasti banyak tuh. Adik-adik kita tuh banyak tuh pakai Arhan. Ya, kita yang di website juga kita udah bikin pre-order yang kids udah bisa gitu. Jadi yang kids udah bisa pakai name set, udah bisa pakai udah beli player issue atau replika. Oke. Keren. Oke, kita bahas secara detail soal jersey baru nih Bang. Yang sekarang dipakai, seharusnya kita pakai juga sih ya. Wah, ada di belakang yang dipakai sama Bang Sadat gitu kan. Bang, ini pada titik sampai desain yang semua saya yakin netizen atau siapapun sepakat ini keren banget sih Bang. Thank you. Ini pada sampai jadi pada titik sekarang ini desainnya itu, Bang bisa ceritakan dong prosesnya. Ya kan sempat waktu tahun lalu kita mau ada perubahan jersey, facelift lah kalau tapi kan nggak jadi. Saya sangat bersyukur gitu dan alhamdulillah. Walaupun dihajar gitu, kenapa mana nih jersinya gitu. Nah, kalau udah makin sayang berarti pecinta timnas sama Bang Sadat. Karena kan kita janjikan pada saat itu bulan September. Cuman kebetulan dari PSSI juga belum memberikan green light lah, karena kan ada pertandingan U17 sama U20 gitu. Jadi kalau belum lagi FIFA Matchday nanti bulan September, tahun lalu kan ada FIFA Matchday juga kita lawan Arab gitu. Jadi kalau perubahannya lagi itu terlalu
aduh terlalu riwah lah gitu. Dan ya alhamdulillah PSSI juga ngejagain kita juga gitu, jangan sampai nanti kalian keteteran segala macam, karena produk yang kita kasih nih kayak sekarang ini kita harus kasih sampai 10.000 produk nih buat tim 7U17 kan mau berangkat juga kan sama senior gitu. Jadi emang produk itu yang kita fulfill itu yang dikhawatirkan oleh PSSI, jangan sampai nanti pusing lah gitu Nah, makanya dan kita sih udah siapkan, tapi kalau pada saat itu kita launching, mungkin hasilnya nggak kayak sekarang. Makanya kemarin ketika ada spare tambahan waktu, kita langsung arrange sama beberapa rumah creative house gitu ya, yang kita tunjuk buat bagaimana story-nya tuh lebih strong gitu. Karena tahun lalu kan story-nya terlalu nggak real gitu, gemuruh gitu kan. Jadi gemuruh apa gitu kan, ya itu yang mungkin menurut kita harus kita ambil jalurnya yang lebih spesifik gitu. Nah makanya muncul dengan tema sekarang bunga Edelweiss, ada gunung, ada konsep sini, ada gunung-gunung juga kayak sama ada burung Garuda. Burung Garuda. Jadi spesifik kan. Kalau tahun lalu kan kayak apa itu gemuruh? Masih terlalu umum. Sekarang tuh dipertajam lagi. Dipertajam lagi ya. Itu kan kalau kemarin keluarnya September mungkin beda lagi. Karena nggak bisa. Momentum berarti berpengaruh banget ya. Momentum gimana tuh? Maksudnya pas keluarnya launchingnya gitu. Iya, mungkin karena samaan sama Malaysia jersey mungkin. Tapi kan sebenarnya kita juga udah kalah jauh. Sudah prepare. Sebenarnya kan kita photoshoot kan tanggal berapa ya itu? Kalau nggak salah tanggal 20 Januari gitu. Tapi wah itu editornya langsung kerja gercep tuh, karena 23 langsung launching kan gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa keluarkan sesuai ekspektasi. Kita sih yakin bisa bagus, cuman kita nggak seyakin itu responnya. Kalau secara ini bisa nih, ini yang kita yakini gitu kan. Kalau nggak masa kita ngulang kesalahan yang sama seperti tahun lalu gitu. Kita yakin nih bisa diterima, tapi nggak yakin responnya sebaik itu. Lebih besar ternyata dari ekspektasi. Nggak expect kan, siapa yang expect? Karena tahun lalu gimana gitu kan. Tahun lalu kan juga ini bagus nih menurut kita gitu kan. Ternyata kan nggak bagus menurut yang lain. Dan kita kan nggak mungkin bisa share ini di awal gitu kan. Oke, Bang. Seberapa deg-degannya ya? Karena kan pengalaman masa lalu itu tadi nggak gampang loh. Yang tadi dibilang ini sebenarnya yang lama juga sebenarnya udah keren gitu. Tapi soal desain kan, soal mata orang berbeda-beda. Kan, soal rasanya betul. Sampai sekarang gitu, pas mau launching rasa deg-degannya ini ntar diterima lagi nggak ya? Ini yang mungkin ngebedain proses dari tahun lalu. Tahun ini kita sudah punya data. Ada hampir lebih dari 200.000 submission buat yang milih polling ya. Polling bukan jersey sayembara. Ini bukan jersey desain sayembara ya. Jadi sayembara itu untuk kita kumpulkan lagi trennya atau maunya kayak gimana sih para kritikus atau mungkin penikmat atau desain grafis gitu di Indonesia tuh lagi seperti apa. Kan ada proses kita kirim sayembara. Jadi sayembara mereka submit, ada ribuan desain, kita lihat seperti ini. Tapi kita sebenarnya udah bekerja dari tengah tahun untuk ngejalanin di jersey yang seperti sekarang gitu. Maksudnya secara bentuk dan lain-lain, walaupun penyempurnaannya itu tervalidasi ternyata orang suka yang kerah. Tervalidasi ternyata sukanya warna ini. Tervalidasi ternyata suka yang modelnya ada begini gitu, atau yang ada ininya gitu. Jadi ketika proses polling itu yang yakinin kita kalau ini tuh harusnya sudah diterima, walaupun sebenarnya ada pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat kan ada gitu kan, kita bikin ada 10 pilihan kan. Cuman yang kita ada tweaknya itu jersey warna putih. Jersey warna putih itu tadinya kalau secara polling paling banyak itu warna putih dan hijau secara polling. Mungkin kan netizen juga nggak tahu jersey warna hitam putih hitam bagaimana, kita nggak pernah lihat kan putih abu hitam gitu. Nah ternyata kemarin ada masukan dari Pak Ketum Erik, Pak Erik sampaikan jangan hijau karena kalau hijau di sininya terlalu full gitu. Ya syukur kita beranikan ambil keputusan itu buat ngambil dengan warna putih dan hitam dan abu, dan responnya juga cukup lumayan wah saat itu ya. Berarti ini model hitam putih ini tuh mungkin terbaru ya kan, karena sebelumnya identik dengan 2004 putih. pernah. Oh iya. 2004. Identik dengan putih hijau. Putih hijau ya.
Saya ngebayanginnya sih gini sih. Kalau tadi sampelnya ada 10 gitu model desain gitu. Bang Sadat tuh ngelihatnya sambil tidur gitu. Bagus nggak ya gitu. Sambil gitu. bengong di teras. Iya gitu. Yang gitu kan sih Bang? Kan pasti ada preference kan. Dan saya sudah ada 2 mungkin yang saya suka. Mungkin yang dari head yang lain ada suka berapa. Ada tim mungkin yang level manajer atau di bawahnya mungkin sukanya apa. Jadi kita kumpulkan, tapi kan dari situ juga ada pilihan dari submission desain sayembara juga. Ada juga pilihannya, cuman nggak nomor 1 gitu loh. Dan secara grafis kalau kita ngambil dari hasil sayembara, saya takut nanti pertanggungjawaban masalah originalitas. Maksudnya masalah hak cipta. Jangan sampai ini karya orang yang disayembarakan gitu kan. Kita udah sampaikan jangan mengirim karya orang lain atau yang pernah dikomersilkan gitu. Jadi ini desainnya sebenarnya bukan 1-2 orang. Ini desain internal. Ini desain internal, tapi sayembara. Jadi di sayembara itu mereka submit tuh grafisnya, submit polanya. Nah kalau pola tuh ada beberapa yang kita ambil lah, kita mix and match. Nah ternyata waktu tervalidate, seperti ini yang alhamdulillah netizen suka, 100 ribuan unique account dan 200 ribuan submission gitu. Jadi ya harusnya 100 ribu itu mewakili, walaupun kan Indonesia besar tapi itu cukup mewakili. Cukup lah. Ya. Kalau survei pilpres aja cuma 1.000, kan 200. Iya, sampel kan, sampel. 100 ribu. Tapi memang dispesifikan ya Bang ya. Yang khusus home itu yang ada kerahnya, yang away. Karena itu... permintaannya yang paling banyak kerah. Jadi yang away itu kita kalau jalanin lagi pakai kerah, nanti dibilang kayak tahun lalu gitu kan. Tahun lalu kan sama-sama desainnya. Mirip ya. Mirip gitu. Makanya kita kali ini kita ambil kayaknya cocok ini, kayaknya cocok itu. Nah, gitu. Tapi looks pakai kerah sih lebih keren sih pemain-pemain tuh kalau pas lagi pakai kerah. Ya, preference lah. Kalau Toni Kroos sih nggak suka katanya pakai kerah, makanya tahun lalu kita nggak pakai. Tapi ya kita kan kembali lagi ke ya ini kan kalau dilihat kan sebenarnya kayak bulat gitu kan. Di sini ada bulat jadi kayak ya. Kalau dari pemain-pemain nih yang kemarin udah photoshootnya di mana? Di Italia, di Belanda gitu. Ya. Mereka ada mungkin ada kritik juga atau mungkin ada insight-insight yang menarik buat jersey-nya, ada nggak? Dia paling bentak kaos kaki yang putih-putih karena kemarin kan waktu foto abu. Iya. Kalau yang beberapa lebih suka banyak warna 6:4 kalau nggak salah tuh sukanya putih gitu ya. Terus yang merah juga banyak yang suka, si Tom Hayes suka merah gitu. Terus ya Ragnar putih kalau nggak salah gitu. Jadi ya preference lah gitu. Jadi kalau Ijes idola gue gimana? Kayak putih kayaknya dia suka putih kayaknya Ijes. Lupa ya, saya lupa tuh. Kayak karena saya ingat tuh yang di Belanda tuh ditanyain yang di Itali kan beda hari kan. Iya. Gitu. Kalau untuk masukan dari Patrick Kluivert sendiri di part mana? Bagian belakang ini kita ubah. Tadinya tuh kan full jaket semua tuh kayak gini. Cuman emang jaket yang kita bikin ini lebih tebal gramasinya dibandingin jersey kita yang lama. Karena kan jersey yang lama tuh sampai kelihatan tembus pandang lah gitu dari depan gitu. Jadi makanya kita tebelin. Ternyata menurut Patrick, ini kalau tebel bakal berat takutnya. Saya bilang ini enggak, ini kan jaket bakal lebih absorb keringat gitu, keringatnya bakal lebih keluar karena kan ada pori-porinya kan di jaketnya. Jadi menyerap keringat lebih bagus. Iya, cuman menurut Patrick ini terlalu tebal gitu. Nah, udah terakhir ketemu kemarin bagian belakang diganti ini supaya lebih ringan lah gitu. Karena kan kalau keringat kan bayangin main di GBK, pemain kita banyak yang di Eropa gitu kan, main di Eropa yang biasanya kan panas kan. Nah mungkin Coach Patrick kasih masukan itu dan kita langsung nge-tweak cepatnya bagian belakang kita ubah gitu. Tadinya udah jalan di produksi kita ubah lagi gitu. Jadi ya harus ubah lagi lah. Banyak banget prosesnya ya, banyak proses belajar ya. Ya never dulu sih Drama itu mungkin lagi belajar kali ya kemarin itu. Padahal udah produksi ya, tapi tapi itu belum banyak banget. Cuman kan jadinya ganggu flow kan gitu. Tapi ya tetap itu kan masukan positif ya dari karena kan coach. Maunya yang penting dipakai pemain kan jadi lebih lebih mantep lah. Lebih gitu. Nyaman. Lebih nyaman, lebih mantep gitu. Karena emang bahan yang belakang ini sama yang ini lebih ringan yang training gitu. Jadi mereka mintanya itu. Saya bilang nggak mungkin karena jaket nih udah looks-nya kan gitu loh. Masa dipakai bahan yang sama kayak training gitu. Ini nanti kalau
yang ketiga kan ada untuk jersey yang ketiga itu juga sama belum jersey ketiga belum. Yang fokus di home away dulu ya, home dan away, turunannya itu. Turunannya. Kita tunggu nanti lah yang jersey ketiga masih draftnya sudah sampai ke Pak Erik tapi belum tahu tanggal berapa. Itu masih initial draft, masih ada revisi mungkin sampai draft ketiga biasanya baru oke, yakin jalan gitu. Tapi ini dulu lah sis. Ini tanggal 17 pasti pada ngantri nih di toko Expo nih. Sekarang udah ngantri. Enggak, tanggal 17 kan udah THR. Siap. Oke. Jangan spill gitu dong. Enggak, itu kan aturannya begitu. ASN. Iya. Nah, ini soal distribusi nih, Bang. Karena udah di-spill soal THR soalnya. Pas banyak yang beli gitu. Banyak yang bilang susah dapetinnya sekarang. Iya emang banyak permintaan yang harus kita fulfill dulu ke Timnas saat ini. Tapi emang barangnya ada, cuman karena permintaan toko juga ada sekitar 90 total toko yang minta juga kemarin gitu untuk didistribusikan. Ada permintaan online juga yang kemarin sold out 30 detik. 30 detik. Ya, respect. Terus ada masukan juga dan lain-lain. Jadi kita harus ya udahlah kita ini dulu deh gitu. Ya emang ya permintaannya aja sih karena kita nggak mungkin siapin barang ini sampai jutaan kan gitu karena secara kita kan juga nggak tahu nih seberapa besar sih sebenarnya permintaannya gitu karena kalau kita nyetok terlalu banyak kita kan nggak tahu angkanya berapa. Kalau berdasarkan dari tahun lalu penjualan kemarin bulan Februari Maret ini prediksi kita sih lebih dari setengahnya setahun berjalan ya gitu. Jadi makanya setengahnya itu sampai berapa sih? Nggak bisa kita spill. Juta mungkin ya. Nggak nyampe juta piece. Cuman maksudnya banyak gitu. Tapi kan ternyata emang permintaannya alhamdulillahnya cukup lumayan di luar target lah gitu. Dan ya ini yang mungkin ada langsung hilang gitu. Ya mungkin masuknya juga kemarin ya mungkin normalnya juga nanti mungkin sebelum ya mudah-mudahan lancar ini kan Juni juga pasti kita merahkan bukan lagi GBK merahkan HI apa Bundaran HI gitu. Iya dong perayaan dong. Ya mudah-mudahan amin. Doa orang puasa insya Allah diijabah. Amin. Ya karena banyak yang sudah mulai nyari sih terutama di online itu tuh. Iya karena udah jadi kita tanggal 17. Ya, jadi kenapa barang kita nggak sediakan di online untuk player issue dan replika? Kalau SV ada terus ya, stok di sekarang masih ada. Kenapa nggak disebar aja sih, Bang? Maksudnya? Kalau nggak nanti ya ini nyambung soal selanjutnya ya. Nanti munculnya yang KW banyak. Iya, kayak tadi dibilang karena permintaannya sebesar itu. Bukan kita nggak mau, tapi permintaannya sebesar itu, Bang. Gitu. Permintaannya itu yang kita belum bisa fulfill dan ekspektasi saya tadi juga kan sebenarnya udah lebih dari setengah tahun berjalan kemarin gitu karena kan kita juga baru tahu respon bagus ini kan akhir Januari kan setelah launching gitu loh. Nah walaupun kita udah siapkan cuman ya mudah-mudahan ini kita habis Lebaran bakal lebih normal lah gitu. Iya namanya produk itu kan seperti permintaan tergantung pasar. Jadinya kan digoreng. Dalam artian kemarin di e-commerce sampai 19 juta. 19 juta. Juga dia. Di sini harganya cuma 1.299.000. 1,10 ya. Iya sebenarnya kalau di offline ya insya Allah nanti pas pada saat pertandingan di FX tuh harusnya udah ada gitu. Bahkan mungkin produk-produk yang lain yang belum ini kita udah mulai distribusikan. Kenapa online belum ada? Online ada, tapi supporter version. Tapi untuk yang player issue dan replika itu kita ya kemarin ada masukan lah ininya kurang simetris dan lain-lain. Jadi emang masukan dari beberapa ini kita coba terima dan kita langsung proses. Ya jadinya apa? Jadinya ya proses lagi, slowing down sedikit lah gitu. Tapi nanti pas di hari H harusnya ada lah gitu. Walaupun ya saya nggak tahu GBK kan ada 80.000 orang kan nggak mungkin semuanya belanja juga. Gitu. Tapi kalau belanjanya banyak ya mungkin bakal rebutan juga gitu. Nah, online ada sekarang di website. Kita terima PO, dapat diskon juga gitu. Kita kasih insentif lah gitu buat menunggu dengan diskon 10% untuk pengiriman tanggal 15 April dan diskon 20% untuk pengiriman tanggal 25 April. Nah, itu mungkin udah lewat, Bang.
Udah lewat momentum yang setidaknya 2 pertandingan per tahun. Ya kita juga mau Bang sebenarnya. Karena kan, produksinya itu. Iya, karena selain produksi kan juga kayak tadi kan, kita juga permintaan dari distribusi juga kita bereskan gitu. Karena ada permintaan 90 toko juga, toko-toko official reseller ya. Gitu. Iya, distributor atau wholesaler lah gitu yang sudah minta gitu. Nah, jadi di online kita tidak akan jual dulu untuk player issue dan replika, tapi supporter version kita akan jual. Cuman di online kita sediakan pre-order. Ya yang mau boleh, yang tidak mau mungkin menunggu nanti pertandingan sebelum Cina, yang mudah-mudahan nggak kehabisan lagi gitu ya. Berarti yang diperbanyak sekarang supporter version memang paling banyak. Sudah hampir 100.000 lebih kayaknya terdistribusi dari Februari gitu. Cuman kan ya permintaan mungkin lebih daripada itu kan gitu. Ya kalau replika dan player issue kemarin emang ya belum sebanyak itu, tapi sebenarnya udah puluhan ribu gitu. Cuman kan masalahnya ya belum. Ya kalau buat pekerja kantoran player issue sih harganya masih oke banget Mas. Ya kan? 1.200.000 daripada 19 juta. Iya itu. Dan khawatirnya digoreng-goreng gitu tuh, kesel banget. Ada diskusi juga sih di media sosial gitu soal harga di Expo jersey timnas ini, ada yang bilang mahal. Untuk ukuran jersey timnas ya, Bang. Nah, ada diskusi itu juga. Ada yang bilang ya itu standar karena kualitas gitu. Enggak, kalau gue sih menurut gue nggak mahal, masih oke. Gimana Bang? Ya kalau gue kan ukuran gue. Kalau saya sih mungkin bagaimana? Enggak, karena kan Adidas atau mungkin Nike, merek-merek besar lainnya itu kan sebenarnya pricing kita half-nya, hampir setengahnya, lebih dikit lah. Gitu. Kalau mereka mungkin jual 2 juta, 3 juta gitu ya, dengan treatment yang mungkin belum ada yang full zakat dan juga yang enggak gitu. Nah kita treatmentnya sudah kita zakat, plus juga harganya 1 jutaan, plus juga ada harga replika, plus ada harga yang supporter version. Sempat ada diskusi untuk yang harganya kita turunkan, cuman harus mengorbankan supporter versions. Kenapa? Karena jadinya kalau kita turunkan player issue, replika juga harus turun, terlalu dekat sama supporter version. Supporter version harus gone. Nah, tapi kita nggak ambil keputusan itu, ya harga tetap kita pertahankan sama. Ya kalau mungkin dia anggap mahal, ya kan ada harga ada yang replika. Kalau misalnya mungkin ada yang ngerasa aduh mahal banget juga nih supporter version ya. Cuman mungkin supporter version ya nggak mungkin treatmentnya sama seperti player issue dan replika. Iya, pengennya player issue tapi harganya murah tuh gimana itu? Enggak lah sis. Enggak lah, masih oke lah. Pokoknya gue cocok lah harganya gue. Gue cocok lah harganya lah. Tapi emang barangnya aja susah. Ya mohon maaf ya. Nanti mungkin ya kayak tadi saya bilang ya padanya mungkin untuk sekarang lebih kita akan prioritaskan offline dan toko-toko dulu gitu. Nah untuk online hanya tersedia supporter version dulu sampai bulan ini ya, mungkin bulan April baru nanti disediakan di online. Ini baru padahal permintaan dalam negeri. Kalau untuk luar, untuk teman-teman yang di luar pengen punya itu juga kita website bisa worldwide shipping, tapi ya tadi pengirimannya mungkin di after lebaran. Karena kan pabrik juga baru mulai, ini tanggal 20-an mereka udah off pabriknya, terus baru buka lagi nanti tanggal 7 April gitu, tanggal 8 baru kerja. Jadi emang ya mau nggak mau, karena kalau saya nanti nggak ini juga, kita nggak tahu juga nih permintaan berapa sih gitu kan, saya nggak mungkin data berapa permintaan ya. Mungkin dengan proses pre-order itu kita bisa ngiyakinin ternyata datanya segini ya, yang cukup lah gitu secara produknya. Bisa lebih pasti. Iya gitu. Benar. Karena kemarin kan kita kayak di awal kan kita udah punya data tahun lalu. Tahun lalu nggak sebanyak tahun ini juga gitu sebenarnya. Cuman kan ya ekspektasinya lebih banyak gitu. Cuman kalau kita belajar dari pengalaman tahun lalu, data tahun lalu luar biasa banget apa yang terjadi di Februari dan Maret ini gitu. Itu sih yang kita nggak expect, 30 detik laku. Wah, gitu. Bang, terakhir Bang. Dari proses perjalanan Expo buat timnas sampai sekarang buat jersey sekarang, yang dulu kritikannya luar biasa itu Bang. Kuping udah tebal. Sekarang permintaannya luar biasa, Bang. Apa ya kalau semacam kayak pelajaran kayak klasik banget ya, maksudnya hal apa ya Bang yang Bang Asdat lihat gitu dalam proses ini Bang? Maknanya seperti apa sih? Iya tadi mungkin kan di awal kita bahas I never lose, either I win or I learn kan. Mungkin
kalau pada saat itu saya stop, saya nyerah, saya give up gitu kan, mungkin hasilnya nggak kayak sekarang gitu. Mungkin pada saat itu lagi mendung aja, hari ini mungkin lagi cerah gitu kan ya. Mungkin ya itu kita nggak mungkin selamanya bakal di posisi seperti itu. Ya kita akan posisi selamanya seperti itu kalau kita nggak bergerak, nggak melakukan, nggak ikhtiar gitu. Itu pasti hasilnya akan sama. Tapi kan mungkin karena proses kerja keras tim pada saat itu juga kan nggak cuma saya yang kena kritik kan, tim juga pasti ngerasain lah pressure-nya gitu. Kalau tim pada saat itu juga menyerah ya mungkin nggak ada hasil seperti sekarang gitu. Dan pelajaran paling penting ya tadi keep going, apapun itu ya. Kalau dibilang kesel nggak, ya siapa sih yang nyaman? Manusia mungkin, bro. Manusia kan gitu. Mungkin dengerin itu juga sedih juga gitu kan. Tapi kan ya resiko bagian dari perjalanan tadi juga gitu kan. Ketika saya ya with great power comes great responsibility kalau kata Spider-Man kan kayak gitu kan. Jadi mungkin ya kemarin saya ada tanggung jawab yang besar terhadap publik, bagaimana timnas kita lagi bagus, jersey-nya kok polos katanya, padahal kan sebenarnya kita mainnya di Jakarta kan gitu. Cuman pada saat itu emang filosofinya nggak keluar, saya nggak muncul di podcast muncul klarifikasi, ya klarifikasi kemarin lah gitu kan, yang terakhir kemarin itu ribut-ribut gitu. Harusnya kan bukan klarifikasi ya, saya harus kasih tahu kan ya, kayak mungkin dari sebelum jersey launching saya udah sampaikan, ada proses polling, ada begini idenya begini gitu. Jadi ini yang sebenarnya nggak saya lakukan dulu, saya lakukan sekarang, alhamdulillah lebih baik. Ya mungkin masukan selanjutnya ya bagaimana distribusi gitu. Tapi barang ini sudah lebih baik daripada awal tahun lalu gitu. Cuman kan nggak cukup gitu, nggak cukup banyak karena emang permintaannya sebanyak itu gitu. Nah untuk ngebikin itu semua saya jadi harusnya berapa ya barangnya gitu kan. Nah ini mungkin apalagi nanti kalau timnas menang makanya tambah lagi pre-order itu kan supaya saya tahu gitu berapa sih sebenarnya. Jangan sampai nanti ketika saya udah taruh barang misalnya 100.000 gitu kan kurang juga gitu ya alhamdulillah sih, cuman kan ya tetap aja kan kalau 100.000 yang sukanya 10 juta gitu misalnya kan kurang juga gitu. Jadi ya itu sih makanya kenapa ada pre-order ini di website erspo.com ya, kita kasih insentif. Erspo jarang-jarang kasih diskon tuh, biasanya diskon dari marketplace aja ya, mereka disubsidi sama marketplace. Kali ini kita kasih diskon dan pengiriman juga bisa worldwide walaupun kemarin masalah pricing pengiriman nih masih harus saya cek lagi nih ke tim karena kemarin ada pengirimannya cukup lumayan tinggi secara cost-nya gitu. Makanya kita lagi cek juga karena pertama kali kita buka worldwide shipping juga gitu. Jadi bisa pengiriman mau ke Korea, mau ke Belanda, mau ke mana-mana bisa. Belajar lagi ya worldwide shipping. Ya, jadi sebenarnya udah bisa worldwide shipping, cuman emang secara cost-nya kok jadi segini. Saya udah sampaikan ke tim juga sih gitu. Karena kemarin cost-nya itu nggak make sense gitu. Jadi lagi-lagi dicek lah. Oke. Siap. Mas Adat, thank you udah ngobrol-ngobrol. Ya, semoga filosofinya keren. Siap, thank you. Yang terakhir adalah soal never give up. Semoga itu juga jadi semangat buat timnas. Kita harus siap merahkan HI, merahkan kalau merahkan HI mau nggak sih? Tunggu dulu kali ya, tunggu hasil ini ya. Kalau hasil ini bagus baru kita gantikan. Siap. Harus optimis. Bang, thank you. Siap, thank you. Thank you, Bang. Thank you, sahabat Merdeka.